Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kita, mengkaji dan juga menelaah kitab yang berjudul Kaifatut Skinu Al-Ajurumiyah, yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bagaimana engkau mungkin nantinya menguasai matan Al-Ajurumiyah, matan atau matan tulisan kaidah kebahasa Araban terkait dengan ilmu nahwu disusun oleh Al-Imam Ibnu Ajurum. Nah, di sini dijelaskan melalui kitab Kaifatus Kinu Al-Ajrumiyah. Yang menjelaskannya adalah Syekh Ahmad Iskandar Hafizahullah Ta'ala. Jadi kami di sini hanya memudahkan bahasa beliau, syukur-syukur mudah untuk dipahami. Baik, bahwasanya kita telah mempelajari banyak sekali dari mulai pertemuan yang pertama hingga pertemuan kita pagi hari ini. Namun sebelum itu, tak lupa selawat beriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita telah membahas fiil mudhari ya teman-teman semua, fiil mudhari di mana hukum asalnya fiil mudhari itu adalah apa? Rafa. Kalau dikatakan rafa berarti dia mu'rab. Nah, itu adalah hukum asal. Berarti nanti ada hukum yang keluar dari hukum asal. Betul sekali. Kalau hukum asalnya fiil mudhari itu mu'rab, maka akan ada suatu keadaan di mana dia nantinya mabni. Nah, begitu pula ketika dia rofah, maka akan ada satu peristiwa nantinya dia keluar dari i'rab rofah. Bisa nasab, bisa jazm. Kapan itu? Ketika kemasukan amil-amil yang menuntut dia untuk nasab, kalau kita i'rab dia nanti nasab, dan kalau kita i'rab dia nanti jazm, berarti adanya amil-amil yang menuntut dia untuk jazm. Berarti apa sebab fi'il mudhari itu rofa? Kosongnya dari amil nasab dan amil jazm. Begitu kira-kira. Nah, sekarang kita akan kenal amil-amil nasab. Dan amil-amil inilah nantinya yang menyebabkan fi'il mudhari itu nasab. Dengan tanda-tanda nasab yang mengikuti bentuk si fi'il mudhari tersebut. Nawasibul fi'li al-mudhari'i. Ini pembahasan kita pagi hari ini. Penasab-penasab fi'il mudhari. Kita awali melalui perkataan Al-Imam Ibnu Jurum, penulis matanya. Fannawasibu asyaratun. Nah, kata Al-Imam Ibnu Ajurum, penasab fi'il mudhari' itu ada berapa? Asyarah, 10. Yang pertama an, kedua lan, ketiga idzan, keempat kai, dan kelima lamu kai. Keenam lamul juhud, ketujuh hatta, kedelapan ya dan sembilan tentunya ini adalah jawab menggunakan fa dan waw. Fa-nya fa sababiyah sebutannya, sedangkan wawunya waw ma'iyah. Tapi yang harus kita ingat di sini ada kata-kata al-jawab. Nah, berarti kita harus kenali kalimat sebelum dijawab dengan fa sababiyah dan waw ma'iyah ini. Model kalimat sebelumnya itu seperti apa? Nanti kita akan bahas. Ada di sini dibahas insya Allah dengan rinci. Dan yang terakhir adalah au. Au yang bermakna nantinya bukan bermakna atof. Gitu ya, bukan bermakna atof. Baik, sekarang kita lihat yang an terlebih dahulu. An. An ini dikenal sebagai huruf nasab dan juga istiqbal. Sebetulnya kurang ini satu. Masdar lagi tambahkan ya. Harfun nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Begitu. Tolong yang ada kitabnya nanti ditambahkan ya. Masdarin, masdarin, mim, sod, dal, sama ro. Mim, sod, dalnya nyambung.
ya, roknya misah. Karena dal kalau di akhir nggak bisa disambungin lagi tuh. Ya, maksudnya dia menyambung nggak bisa. Kalau disambung dari belakangnya bisa. Ya, masdar. I'rabnya bagaimana? Kalau kita ingin meng'i'rab an, kita cukup di cukup dengan menyebutkan apa? Harfu nasbin mabniyun ala sukun. Kalau mau lengkap juga nggak jadi masalah. Harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin mabniyun ala sukun gitu. Contohnya kita lihat di sini an masuk ke fiil mudhari dan bagaimana keadaan akhir fiil mudhari maka nasab jelas ya. Alaika an tudzakira. Ah, asalnya kan tuzakiru. Asal di sini maksudnya kalau nggak dimasuki an. Tapi karena ada an di sini maka jadinya tuzakira. Fathah. Fathah itu kan salah satu tanda untuk i'rab nasab. Dan dia adalah fiil mudhari. Kalau kita lihat di sini tuzakir ini kan adalah fiil mudhari yang akhirannya tidak bersambung dengan sesuatu. Bahkan dia termasuk fiil sahih juga. Maka tanda nasabnya ya dengan fathah, gitu ya. Nah, berikutnya di sini anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya. Ya, ayyatiya dengan fathah. Yati ini fiil mu'tal akhir ya, atau yati fiil mu'tal akhir dengan ya. Dan kita udah lewat kaidahnya di pembahasan fiil mudhari sebelumnya atau dua pertemuan sebelumnya itu. Fiil mudhari mu'tal akhir dengan ya dan wawu kalau nasab maka tandanya dinampakkan. Kalau nasab, kalau nasab fiil mudhari mu'tal akhir dengan ya dan wawu tandanya dinampakkan. Nah, ini tandanya dinampakkan ya, ya, dia. Nah, bagaimana kita mengirab fiil-fiil ini nih yang tandanya nampak? Ya, kita tinggal katakan fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu. Selesai. Kalau nanti bertanya apa sih artinya an? Nah, terkadang an itu diartikan untuk atau diartikan agar. Kadangkala juga bahkan seringnya tidak diartikan, ya, tidak diartikan. Nah, alaika an tudzakira. Nah, ya, kemudian di sini ayyatiyah. Nah, anfiku infakkanlah dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian tuh sebelumnya. Ya, maksudnya sebelum datang, nah sebelum datang langsung an. Jadi ini untuk memisah saja agar qabl ini gak masuk ke fiil. Jadi dipisahlah dengan huruf masdar. Nah, makanya nanti ayatia ini nanti bisa ditakwil ke bentuk masdar sorihnya. Maka oleh sebab itu ini nanti disebut juga masdar muawwal. Masdar muawwal itu artinya adalah masdar yang ditakwil. Nah, jadi ya dia nanti ditakwil ke bentuk masdarnya itu disorof nanti. Kalau kita ingin melihat pola masdar dari fiil ya'ti di sini. Gitu ya. Fiilnya ya'ti apa? Ada yang tahu nggak? Afwan, failnya ya'ti apa? Ada yang tahu? Atin. Hmm? Mustad, Apa? mustatir, mustatir Enggak. ya. Nah, tadi pagi juga saya baru membahas fa'il itu. Fa'il itu dia ada di depan fi'il. Nah, isim apa yang di depan ya'ti ini? Yau, yaumun. Gitu. Yaumun inilah yang menjadi fa'ilnya ya'ti. Kan berinfaklah. Ini ayat untuk perintah untuk berinfak ya. Sebelum datang hari di mana tidak ada lagi nih bay'un fihi. Gitu. Ini berarti kan udah hari di akhirat. Gitu. Baik. Kita lanjut yang kedua sekarang ambil nasab yang kedua lan. Lan ini namanya adalah harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Ini baru betul. Dia bukan masdar. Nah, ya. Harfun nafyin dia untuk menafikan. Berarti kalau kita terjemahkan ada kata tidaknya. Nasbin ini terkait amalan. Dia menasabkan fi'il mudhari yang terletak setelahnya. Istiqbal ini pemaknaan. Nah, kalau kita terjemahkan nanti
di terjemahan akan muncul ya kata akan. Jadi tidak akan begitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya never. Nah, untuk pengiropannya, nah kita bisa mengirop dengan ungkapan ini. Harfu nasbin wa nafyin. Sebetulnya kita tambahkan istiqbal juga nggak apa-apa. Harfu nafyin wa nasbin atau di sini boleh harfu nasbin wa nafyin wastiqbalin. Nah, boleh teman-teman tambahkan kalau yang punya kitab ya, biar nggak kosong kitabnya itu. Istiqbalin wastiqbalin mabniun ala sukun. Gitu ya. Contoh di sini. Al mujtahidu lan yakhiba. Ya. Al mujtahidu itu jadi mubtada tuh. Al mujtahidu jadi mubtada. Lan yakhiba. Nah, seorang yang bersungguh-sungguh tidak akan apa nih? Yakhiba. Ga, gagal. Ya, gagal. Lanjut, firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kahfi ayat 67. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Di situ ada lan tastati'a. Tastati jadinya a tuh ya. Sekali-kali tidak akan tuh. Tidak akan apa? Tidak akan sanggup. Sanggup apa? Sabar ma'iyah bersamaku. Ya. Bagaimana cara mengira fiilnya? Kita katakan fi'lun mudhari'un mansubun. Nah, kita juga bisa tambahkan ini. Fi'lun mudhari'un mansubun bilan dengan lan. Kalau yang sebelumnya bi'an. Tulisannya gini. Ya, bilan dengan lan. Ini nunnya nih, garis panjangan. Gitu. Dengan apa? Dengan lan. Ini pengutipan ya. Ini pengutipan aja. Jadi jangan ditanya, emang bisa huruf jar masuk ke huruf sop gitu. Ini pengutipan saja. Ya, bi lan dengan lan. Kalau yang sebelumnya dengan an. Wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena dia adalah fi'il mudhari' yang sahih akhir pertama. Kemudian dia juga adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu. Yang ketiga izan. Izan ini harfun nasbin wa jawab. Nah, izan ini dia menasabkan amalannya menasabkan dan dia sebagai jawab juga. Tapi jawab dari kalimat yang seperti apa? Lihat nantinya ya. Untuk i'rabnya dia adalah harfun nasbin wa jawabin mabniun ala sukun, ini sudah lengkap insyaallah, tidak perlu ada yang ditambahkan. Nah, wa tansibu al-fi'la al-mudhari'a idza waqa'at. Nah, dia menasabkan fi'il mudhari' itu ya kalau eh, dia terletak tentunya musaddarah ya. Musaddarah itu apa maksudnya? Fi bidayatil jumlah, di awal kalimat. Nah, ya. Lam yufsal. Lam yufsal tidak dipisah tentunya bainaha antara dia wa bainal fi'il dan antara fi'ilnya. Tadullu alal istiqbal. Ya, izan itu artinya apa? Atau maknanya apa? Menunjukkan atas istiqbal, makna yang akan datang. Gitu ya. Nah, jadi dia memang di awal kalimat, tapi kalimat yang ada izannya itu dia sebagai kalimat jawab gitu. Contohnya gini, izan ukrimaka. Kalau begitu, saya akan memuliakan kamu. Nah, teman-teman semua, izan itu artinya kalau begitu atau jadi gitu ya. Jadi kalau begitu, oke, kalau begitu. Nah, nanti fiil mudhari'nya ada makna istiqbal,
ada makna istiqbalnya. Jadi ada terjemahan akan. Ukrimaka, akan memuliakanmu gitu. Cuma di sini failnya kan ana, ya huruf mudhari'nya hamzah nih. Jadi saya akan memuliakanmu. Nah, ini kalimat ini muncul kapan? Ya, tentu kalau ada perkataan seperti ini. Saati kagoda. Saya akan datang kepadamu besok. Atau yang semisal dengan perkataan ini apa? Sa'azuru kagodan. Saya akan mengunjungimu besok. Gitu. Ya, maka dibalaslah dengan perkataan seperti ini. Izan ukrimaka. Bagaimana cara kita mengirab fi'il mudhari ini yang ukrima? Ya, kita katakan fi'ilun mudhari'un mansubun bi izan. Ya, wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahirah. Gitu ya. An-nasib. Penasab berikutnya yang keempat adalah kai dan likai. Ya, kai dan likai. Tufidani at-ta'lila. Mereka berdua memberikan faedah apa? Ta'lil. Sebab i'rabnya kita katakan harfu nasbin mabniun ala sukun. Contoh ji'tukai agar supaya kan. Aku datang untuk ajli sama aka untuk duduk denganmu. Qala ta'ala likai la ya'lama ba'da ilmi syai'a. Ya'lama. Nih. Meskipun di sini adalah nafiyah, tetap likai masih beramal dengan fiil mudhari yang terletak lana di depan la nafiyah tersebut ya. I'rabnya bagaimana? Fi'lun mudhari'un mansubun ya wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu. Berikutnya lamul juhud. Nah, ini juga perlu kita ketahui dari 10 amil nasab ini ada yang dia itu menasabkan dengan dirinya sendiri dan ada amil nasab yang menasabkan dengan bantuan an yang disembunyikan. Ya, untuk an maka jelas dia menasabkan fiil mudhari dengan dirinya sendiri lah. Gitu. Ya. Kemudian, kemudian apa lagi? Lan. Lan itu juga sama seperti an, dia menasabkan fiil mudhari dengan dengan dirinya sendiri. Ya. Kalau izan dia menasabkan dengan dirinya dirinya sendiri. Ya. Kemudian kai. Nah, kai ini juga menasabkan fiil mudhari dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Sudah selesai. Ya. Kuningnya. An, lan, izan, kai. Ini dia menasabkan fiil mudhari dengan dirinya sendiri. Lalu sisanya bagaimana? Sisanya itu menasabkan fiil mudhari dengan bantuan apa? Dengan bantuan an yang disembunyikan. Ya, dengan bantuan an yang disembunyikan. Dari mulai lamukai, ya, mulai lamukai, lamul juhud, hatta bahkan jawab dengan apa? Dengan fa, waw, dan au. Nanti ada yang disembunyikannya secara boleh, ada yang disembunyikannya secara wajib. Nah, yang disembunyikan secara boleh itu hanya lamukai.
Selebihnya wajib. Ya. Jadi kalau kita mau bagi ya penasab fiil mudhari di sini ada berapa? Ada tiga. Kalau mau dua bolehlah dua. Ya, menasobkan dengan dirinya sendiri dan menasobkan dengan bantuan an. Nanti yang menasobkan dengan bantuan an kita turunin lagi jadi dua. Yang secara boleh sama secara wajib. Yang secara bolehnya itu adalah lam mukai dan secara wajibnya berarti apa? Lamul juhud, hatta, fa sababiyah, waw ma'iyah dan au. Ada lima. Ya, ada lima nih. Menasabkan fi'il mudhari dengan an yang disembunyikan secara wajib. Yang boleh itu kan hanya lamukai. Empat sisanya lagi agar lengkap 10. An, lan, izan, dan kai. Ini menasabkan fi'il mudhari ya dengan dirinya sendiri. Itu tanpa bantuan siapapun. Sampai sini bisa difahami? Bisa? Insyaallah Ustaz. Baik Nah, ya. Ustaz, Alhamdulillah. Nah, ini ada kai, ada likai. Ini kenapa disatukan sama penulis ya, atau pensyarah? Karena memberikan faidah yang sama, ya. Tapi berbeda di sisinya yang lain. Berbeda di sisinya yang lain, yaitu ketika dia beramal ke fiil mudhari' tersebut. Nah, kalau kai ini beramal ke fiil mudhari'nya tanpa bantuan. Kalau kayak ini dengan bantuan an yang disembunyikan tapi secara boleh. Berarti secara bolehnya berarti bagaimana? An-nya boleh nampak, boleh juga tidak. Berarti kita boleh katakan li, li itu eh, kan lam lamukai ya, lamnya ya, lamnya gitu. Berarti kalau kainya ini enggak muncul. Nah, ini ada lagi nanti yang lam pakai lam. Lam. Contohnya gini. Pakai contoh yang ini aja yang di atas. Jitu li ajlisa. Ya, jitu li ajlisa. Nah, ya. Nah, itu bisa muncul annya ya. Jitu li an ajlisa boleh juga tadi. Jitu li ajlisa. Kalau kayak ini berarti kayak yang ini. Paham sampai sini? Nah, kalau likai di sini nih, likai di sini sebetulnya adalah kai yang ketambahan dengan lamu ta'lil. Gitu. Ya, paham ya? Nah, untuk yang lamu ta'lil, nah ini kan likai sama, makanya ini disamakan nih. Kai dan lamu kai. Makanya ini langsung lamul juhud di sini. Oke, taib. Nah, di sini ternyata lamu ta'lilnya. Afwan ya. Oke, oke, oke. Kita bahas dulu lamul juhud. Lamul juhud memberikan faedah al-inkaro, pengingkaran. Asyadid dengan keras. Irobnya adalah huruf nasab mabni alal kasri. Harfu nasbin. Ya, mabni alal kasri. Syaratnya adalah tusbaku bikaunin manfiyin. Dia harus didahului dengan sesuatu yang menafikan. Ya. Makana atau lam yakun. Makana atau lam yakun. Ya. Qala ta'ala contohnya lam yakunillahu liyaghfirah. Nah, lam di sini bukanlah lamu ta'lil. Kenapa? Karena di awalnya sudah ada lam yakun. Berarti lamnya di sini adalah lamul jahl. Contohnya perkataan Arab lam yakunil jahlu lian fa'a. Nah, bagaimana kalau kita gunakannya kana? Kalau kana pakainya manafiyah. Maka nal jahlu lian
liyanfa'a gitu ya. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minin." Nah, ini nanti fi'il-fi'ilnya sama ya, fi'lun mudhari'un mansubun. Nah, kalau yang seperti ini kita katakannya mansubun bi an, bi an mutmarotan dengan an yang disembunyikan. Jangan kita katakan bi lamil juhud, enggak. Tapi bi an mutmarotan ma ba'da lamil juhud, setelah lam juhud. Agak sedikit panjang ya. Kalau nggak mau panjang begitu, ya ambil yang sudah disediakan oleh pensyarah di sini. Fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahir. Nah, sekarang kita masuk lamu ta'lil yang tadi sempat disinggung ya di pembahasan kai dan lamu kai. Nah, lamu ta'lil ini memberikan faedah ta'lil. Nah, ini yang tadi kami singgung. Kita katakan dia huruf nasab mabni alal kasr. Ya, mabni alal kasri. Nah, dia ini menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an mutmarotan, an yang disembunyikan, tapi secara boleh, berarti annya boleh nampak, boleh juga tidak. Nah, ini yang annya disembunyikan nih, ya. Liyadzuqul adzab, ya. Yadzuqu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarotan ba'da lamit ta'lil, ya. Atau langsung kita lengkapi bi an mutmarotan jawazan, ya. Bi lamit ta'lil, ba'da lamit ta'lil, setelah lamut ta'lil ini. Itu mutmarotan jawazan, secara boleh. Nah, yazukunya adalah fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi hadfun nun. Kenapa penghilangan nun tanda nasabnya? Li'annahu minal af'alil khamsati. Karena dia termasuk fi'il-fi'il yang lima. Contoh di dalam perkataan Arab, dzakiru litanjahu. Belajarlah agar supaya. Nah, ini kan faedahnya juga taklil, sama seperti ka itu faedahnya. Agar supaya, namanya agar supaya kalian berhasil, agar kalian lulus. Kalau annya nampak di mana? Ada di dalam Al-Quran. Buka surat Al-Baqarah ayat 150. Buka surah Al-Hadid ayat 29. Selain dari dua ayat di dua surat tersebut, ada lagi? Ada. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 150. Itu apa? Li alla yakuna. Nah, li alla. Allah itu adalah an plus la. La-nya itu ya lamu taklil itu. Nah, ya. Afwan, alinya itu yang lamu taklil. Nah, ya. La-nya la nafiyah. Nah, kenapa la-nya itu ditasdid? Karena ada pengidghaman nun dari an, ya, ke la. Di surah Al-Hadid pun juga, di surah Al-Hadid ayat 29 nih ayatnya. Li'alla ya'lama ahlul kitab, ya. Li'alla ya'lama. Nah, bisa difahami? Lanjut ya. Ketujuh adalah hatta. Hatta takunu lil ghayah. Dia menjadi apa? Ghayah ya, untuk ghayah, untuk puncak atau tujuan. Begitu, ya. Sebentar. Oke, baik, bismillah kita lanjutkan kembali. Suara saya masuk, terdengar? Nah, Ustaz. Terdengar Baik. Ustaz. Hatta di sini masih ingat ya, dia tidak menasabkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri, melainkan dengan bantuan an yang disembunyikan secara boleh atau secara wajib? Wujuban. Wujuban, ya, Wajib. secara wajib. Baik. Nah, hatta di sini dia memiliki makna ila. Ada dua nih, ya, bermakna ila atau bermakna kai, gitu ya. I'rab.
Kita katakan hatta di situ adalah harfu ghoyah karena memang namanya dia ghoyah, tujuan untuk ghoyah. Nah, wanas bin mabniun ya ala sukun gitu. Harfu ghoyah. Di tempat yang lain juga dikatakan sebagai harfu jarin. Ya memang betul dikatakan. Jadi hatta itu kalau dikatakan harfu jarin itu memang betul ya. Nah, tapi di sini beliau memilih dengan menggunakan harfu ghayatin langsung. Baik. Kita lihat contohnya di sini wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula. Ah, asalnya yakula yakulani ya. Asalnya yakulani karena yakulani termasuk al-af'al al-khamsah fil yang lima, maka tanda nasabnya adalah penghilangan nun gitu. Berikutnya sumu hatta tasihhu ya. Nah, ini untuk makna ilah. Berarti berpuasalah kalian sampai tasihhu. Apa artinya tasihhu? Sampai kalian apa? Rasa sehat, sehat. Ya, sehat. Zakira, belajarlah kalian berdua. Ini fil amr, ya, fil amr. Hatta tanjaha, asalnya kan tanjahani. Hatta tanjaha, sampai agar supaya kalian berdua lulus. Tukai, agar supaya. Zakiri, belajarlah kamu wahai perempuan. Hatta tanjahi, agar supaya kamu lulus atau berhasil. Ya, jadi hatta itu punya dua makna. Takunu bimakna ilah, bisa bermakna ilah, ya kan? Dan ini banyak contohnya di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, bisa bermakna kai. Kalau ketiga ada, nah jadi hatta itu bisa dimaknai ilah, bisa juga dimaknai kai, gitu. Ya, jadi contohnya di surat apa tuh? Surat Al-Hujurat. Di surat Al-Hujurat ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina ya iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat. Nah, ihdahuma jika salah satu dari keduanya berkhianat alal ukhra atas yang lain faqatilul lati tabagi hatta tafi'a ila amrillah. Hatta di situ bisa kita maknai ila, bisa juga kita maknai kai. Bisa ila antafi'a, bisa kai tafi'a. Barakallahu fikum. Baik. Nah, untuk fi'il mudhari yang di sini kita i'rabnya fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi ya. Hadfun nuni li'annahu minal af'alil khamsati karena contohnya semuanya adalah al-af'al al-khamsah. Gitu ya. Atau bisa juga kita tambahkan fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmarotan wujuban. Baru alamatunya dan seterusnya. Yang kedelapan au. Ya. Au bermakna hatta atau illa. Nah, ini didahulukan ya. Nah, karena ini ada pembahasan fa sababiyah dan waw ma'iyah. Jam 10. Ini pembahasannya banyak tuh. Panjang kan? Iya, panjang-panjang banget sih. Oke, au dulu bermakna hatta atau illa. Illa berarti kan kecuali. Namanya. Kalau hatta bagaimana penerjemahannya? Au bermakna hatta. Sampai ya, sampai.
Jadi sebetulnya bimakna apa? Bimakna ila gitu. Aunya di sini kita sebut dia harfun nasbin mabniun ala sukun. Izin Pak Ustadz, Ya. au yang kedua ini dia jadi harfun nasbin atau atof ya? Yang di surat Alaisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'adzibahum. Dia menasabkan juga sih. Au yang kedua ini, yang tidak dibirui. Heeh. Oh, kalau Itu au yang fungsinya kedua sebagai atof. atof ya. Ya, au yang kedua atof. Atof terhadap Makanya ini. nggak Ya. diwarnain sama beliau. Hmm. Ya. Berarti atof ya ini ya. Au yang Walaupun kedua. dia juga kan nasbin juga, menasabkan juga yu'adzibahum. Mm-mm. Tapi karena atof ya, Nah, karena karena kita atof ke melihat au sudah ya ada, tuba. karena kita melihat Ayatubanya, sebelumnya oke. ada fiil mudhari yang nasab juga. Berarti au-nya bukanlah au Mm-mm. yang menasabkan. Gitu. Oh ya, jadi tetap jadi ataf aja udah cukup ya Atof. au ini ya. Jadi yu'aziba Baik, atof baik. ke yatuba. Ya. Yatuba nasab dia karena au di sini. Ya sebetulnya nasabnya an mutmaratan, an yang disembunyikan ba'da au. Baik ya. Nah ini semua baik itu yursila maupun yatuba fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu. Kita masuk ke fa sababiyah dan waw ma'iyah. Nah, fa sababiyah dan waw ma'iyah ini adalah dua huruf nasab yang mabni di atas fathah. Nah, tentunya dia harus didahului dengan kalimat-kalimat tolab namanya atau nafi. Ya, kalimat-kalimat tolab. Kalimat tolab itu kalimat yang seperti apa? Ya, kalimat yang tidak bisa disifati dengan benar dan bohong, gitu ya. Itu yang disebut dengan kalimat apa? Kalimat tolak. Jadi bentuknya bukanlah pernyataan. Gitu. Bentuknya bukan pernyataan. Dan dia ada delapan, ya. Kalimat tolak itu ada delapan jenis. Ya. Plus nafi nanti di sini satu. Di antaranya ada amr nanti perintah. Kita baca dulu di sini fa sababiyah tufidu anna ma qablaha sababun lima ba'daha. Kenapa disebutnya fa sababiyah? Karena dia memberikan faidah bahwasannya apa yang sebelumnya merupakan sebab dari apa yang setelahnya. Wahia min adawati nasbil fi'lil mudhari ya dia termasuk perangkat yang menasabkan fi'il mudhari wa ma'iyah tufidu husula ma qablaha. Wa ma'iyah itu memberikan faidah husul. Nah, ya, sampainya begitu ma qablaha apa yang sebelumnya bersamaan dengan apa yang setelahnya. Fahiyah bimakna ma'a. Maka dia itu bermakna ma'a. Jadi tufidu al-musahabah mudahnya memberikan faedah eh, kebersamaan musahabah. Fa sababiyah dan wa ma'iyah itu labuda an takuna masbuqataini bin nafi awit talab. Ya, harus didahului dengan penafian, kalimat yang ada penafiannya atau kalimat yang memang modelnya tolap seperti perintah, larangan, permohonan, pertanyaan, pengharapan, pengandaian, dorongan, tawaran. Nah, itu semua adalah kalimat-kalimat tolap. Yang pertama nafi di sini. Kita teruskan saja. Nafi penafian. Nah, ini lihat la yuqda alaihim. Nah, di sini ada penafian yakni la nafiyah. Maka kita ingin berikan jawab fi'il mudhari. Nah, di sini ada fa-nya. Fayamutu. Nah, ya, fayamutu itu nasab ya mutu. Yamutu fi'lun mudhari'un mansubun bi fa'is sababiyati wa alamatu nasbihi hadfun nun. Begitu ya. Atau
Bisa juga kita katakan begini dengan an mutmarotan gitu. Dengan an mutmarotan wujuban kan secara wajib nih. Fayamutu yamutu adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarotan wujuban gitu. Ba'da faiz sababiyah. Barulah wa alamatu nasbihi halfun nun li'annahu minal af'alil khamsati. Nah, kita langsung masuk ke kalimat tolak. Nah, ini udah disebutkan tuh. Al-amru, perintah, nahyu, larangan, istifham, pertanyaan, tamani, pengandaian, ar-raja, harapan, doa, permohonan, tahdid, tahdid itu dorongan, dorongan dengan kuat begitu ya. Kemudian arad, tawaran, atau maukah gitu. Nah, kita lihat di sini kalimat perintah. Ijtahid fi dirasatika. Bersungguh-sungguhlah dalam pelajaranmu. Maka dengan sebab itu arti dari fa sababiyah ya kan? Maka dengan sebab itu tanjaha, kamu akan berhasil. Zurni wa ukrimaka ini pakai waw ma'iyah. Kunjungilah aku, bersama dengan itu aku akan memuliakanmu. An-nahyu larangan, kalimat larangan ini berarti diawali dengan la nahiyah. La tattabi'il hawa. Ini asalnya tattabi' karena la nahiyah itu termasuk amil jazm, nanti pembahasannya setelah ini atau pertemuan besok hari. Nah, ini kenapa dia di kasroh? Karena pertemuan dua sukun. Ini kan larangan nih, nahi. Pas kemudian ada fa-nya, fayudil laka. Gitu ya, fayudil, fayudil laka. Maka yudil laka, ini i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmarotan wujuban ba'da fa'iz sababiyah. Begitu. Wa alamatun nasbihi alfat hatu az-zahiratu. Fa'iluhu domir mustatir. Jawazan takdiruhu huwa. Ya kan? Al-kafu huna domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalin nasbin maf'ul bihnya dia nih yudil. Contoh lagi la tanha an khuluqin wa ta'tiya wa umayyah gitu. Jangan kamu melarang suatu perbuatan buruk bersamaan dengan kamu melarang perbuatan buruk itu kamu juga melakukan hal yang sama, perbuatan yang semisal. Nah, gitu. Nyuruh orang jangan terlambat, tapi dirinya masih terus terlambat dan sebagainya. Nah, yang ketiga al-istifhamu, pertanyaan. Pahal ya, jelas dia kalau kalimat istifham itu diawali dengan perangkat-perangkat istifham. Bisa perangkatnya itu huruf seperti hal atau hamzah gitu ya, atau isim baik man atau maza, ma gitu ya, kaifa dan lain sebagainya. Nah, di sini qala syair alam aku jarakum wa yakuna wawnya wa ma'iyah. Kenapa bisa kita hukumi di sini wawnya adalah waw ma'iyah karena awalnya Ada istifham. ada istifham Ya. ya a di sini ya gitu. Lamnya sendiri ambil jazm makanya aku nih hilang semuanya tuh. Dari awal nunnya yang dari awal wawnya yang hilang terus nunnya hilang. Ada proses. Yang keempat tamani. Tamani ini pengandaian dan kita harus tahu perangkat tamani ini adalah laita seandainya. Nah, di surah An-Nisa ayat 73 ya laitani kuntu ma'hum fa'afuza. Nah, fa'afuza. Kemudian la ya laitana nuraddu wa la nukadziba. Gitu. Ya. Ini sebelumnya kan nuraddu nih. Rafa. Nah, wala nukadziba. Wawnya waw ma'iyah. Raja perangkatnya adalah la'alla. Perangkatnya adalah la'alla. Ini dalam Al-Quran surah Ghafir. Berikutnya dicontoh ini la'alli semoga aku ajtahidu. Ya, sungguh-sungguh. Bersama dengan itu at-tafawwaqa. Ya, at-tafawwaqa. Berikutnya yang keenam, ini adalah doa, doa permohonan. Bentuknya perintah juga, redaksinya redaksi seperti perintah karena yang digunakan adalah fi'il amr. Tapi bedanya dengan amr itu apa? Amr itu adalah dari atas ke bawah, minal a'la ilal adna. Kalau ad-du'a ini adalah minal adna ilal a'la. Ya, dari bawah ke atas. Gitu.
Kalau bahasa Indonesia kan banyak sekali ungkapannya. Agar kelihatan jadi doa, tambahin aja kata tolong, ya kan? Udah jadi doa itu. Tolong ya, masukin ini. Masukin ini adalah kalimat perintah. Ambilkan ini, ambilkan itu adalah kalimat perintah dalam bahasa Indonesia. Tapi bagaimana kita tahunya itu adalah makna doa? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia nih, ya, penting tambahkan saja kata tolong, udah selesai perkara. Tapi kalau dalam bahasa Arab, jangan sampai di afwan-afwan itu, afwan begitu. Udkhul, afan, khuz. Nah, ambillah, afwan. Nah, nggak ada di Arab tuh, nggak ada. Kadang orang Indonesia yang kebawa dengan budaya seperti itu langsung diarabkan. Jadi mereka yang paham terkait kebahasaannya, mereka itu nggak mudah baper kalau misalkan disuruh dan lain sebagainya. Nah, at-tahdid, nah ini ya seperti ini. Rabbana ighfir lana, ikfir. Ini kan fil amr nih. Ikfir lana, gitu. Fanafuza. Ya Allah, ampunilah kami. Ya, maka dengan sebab itu, sebab ampunanmu, ya kami akan nafuza, berhasil. Baik. Ketujuh at-tahdid wa talabun ma'a taukidin wa hassin. Nah, ya. Dia adalah tolab juga sama meminta tapi dengan taukid dengan penguatan penegasan dan juga hassin dorongan yang kuat dan perangkatnya itu ada hala, ada laula. Namanya laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Nah, saddaqa. Kemudian dengan halla, ya dengan halla aslamta fatadkhulal jan jannah gitu, ya. Apa artinya halla? Halla artinya apa halla? Ada yang tahu? Apakah tidak begitu Tidakkah? Nah, atau tidakkah boleh? Ya. Berikutnya arad. Arad itu adalah tolabun ma'arifkin walin. Ya, dia permintaan tapi dengan lembut dan kelemah lembutan, kehalusan. Perangkatnya adalah ala. Ya, perangkatnya adalah ala tazuruna. Namanya tidakkah atau maukah begitu ya? Atau tidakkah lebih tepatnya tidakkah? Tidakkah kamu mengunjungi kita? Tidakkah kamu mau mengunjungi kita? Nah, dengan sebab kamu berkunjung itu kami akan memuliakanmu. Fanukrima. Kalau dengan wa ya wa nukrima. Gitu teman-teman semua ya. Barakallahu fiik. Selesai. Insya Allah di pertemuan berikutnya atau besok hari insya Allah kita masuk ke jazmul fi'lil mudhari. Jazmnya fi'il mudhari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi alumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum wabarakatuh. jazakumullah khairan wa fikum. Jazakallahu khairan Nafa'allahu katsiran. Wa iyyakum.